Selamat pagi saudara. Maaf ya kalau agak berisik, ada suara nangis karena anak-anak baru bangun semua di belakang. Jadi di belakang ruangan ini itu kamar saya, ada anak-anak semua ngumpul. Jadi kalau ini udah bangun jadi agak rame. Saudara, beberapa kali saya memberkati orang dalam pernikahan. Tidak semua ya, tetapi di antara mereka itu banyak yang menangis ketika sedang mengucapkan janji nikah mereka. Ketika mereka sedang mengucapkan janji nikah mereka, saya misalkan saya dulu ya, saudara, waktu saya menikah. Saya Stephen Erastus menerima engkau, Michelle Permadi, sebagai istri saya satu-satunya yang akan saya cintai, lindungi, jaga dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan suka maupun senang dan lain sebagainya. Saya lupa ya, karena saya saat itu pun saya baca, sembari baca. Dan saya saat itu pun merasakan haru gitu loh. Ada satu rasa haru yang saya rasakan ketika saya membacakan janji nikah. Dan ya tadi saya katakan di beberapa kesempatan ketika saya memberkati pasangan-pasangan yang menikah pun mereka menangis. Ada yang jangankan membaca ya saudara, waktu mereka sedang mau mengucapkan itu sudah menangis duluan. Sudah menangis duluan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika saat itu atau momentum seperti itu, kita itu mengucapkan janji kita dari kedalaman hati kita. Dari kedalaman hati kita. Jadi benar-benar apa yang keluar dari mulut kita itu tercurah dari kedalaman hati kita. Bukan hanya dari emosi sesaat. Bukan hanya dari, ya mungkin dari alunan musik yang merdu saat itu. Bukan hanya itu, tetapi curahan dari kedalaman hati kita, saudara. Nah, seharusnya janji yang kita ucapkan kepada Tuhan itu dapat membuat kita mungkin bisa mengeluarkan air mata, atau paling tidak ada satu rasa haru dari kedalaman hati kita. Kenapa? Karena aku mengucapkan janjiku kepada Tuhan benar-benar dari kedalaman hatiku. Saudara pernah ingat gak? Atau saudara mungkin pernah flashback waktu, mengingat dulu ya maksudnya ya. Ketika kita KKR, kita maju ke mimbar ketika ada tantangan, atau ketika kita dibaptis, atau ya biasanya waktu retret ya mungkin ya. Kita maju, kita nangis dan kita berkata, aku mengasihimu Tuhan. Aku mau mengasihimu selamanya. Aku mau mengiringmu selamanya. Mungkin saat kita masih muda saat itu, air mata yang keluar itu mungkin bisa juga dipengaruhi oleh keadaan. Ketika kanan kiri kita menangis, ketika ada suara dari teman-teman kita, atau ada suara teriakan di belakang sana, ada yang sedang manifestasi. Jadi keadaan itu semua terbangun. Tetapi bukan berarti saya mengatakan bahwa Anda tidak tulus saat itu ya. Bukan. Tetapi perasaan kita bisa terdistorsi oleh banyak hal. Walaupun tetap ada ketulusan di dalamnya. Tetapi seberapa tulusnya saya tidak tahu. Karena sifatnya kan personal ya saudara. Nah, seharusnya dengan bertambahnya umur kita, semakin tua kita, semakin dewasa kita, kedalaman kita akan janji yang kita ucapkan itu harusnya berbeda dari kita 10 tahun yang lalu, kita yang 15 tahun yang lalu, kita 20 tahun yang lalu. Harusnya berbeda dengan kedewasaan kita hari ini. Harusnya kita memiliki kedalaman akan janji kita kepada Tuhan yang berbeda. Kalau sama seperti dulu ya berarti kita belum bertumbuh secara benar.
belum bertumbuh secara benar saudara sekalian. Sama seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji yang diucapkan oleh satu pribadi yang sudah tidak kita ragukan lagi. Satu pribadi yang sudah tidak kita ragukan lagi. Tuhan yang berjanji loh. Tuhan yang mengucapkan itu loh. Aku akan senantiasa menyertaimu. Itu tidak mungkin kaleng-kaleng saudara. Tidak mungkin ucapan kaleng-kaleng, lip service. Gak mungkin. Itu pasti satu perkataan yang telah diperhitungkan. Dan akan dipenuhi oleh Tuhan. Walaupun apapun keadaan yang terjadi. Karena Tuhan yang mengucapkan itu. Apapun keadaan yang terjadi. Bagaimanapun keadaan kita, selama kita mau berubah dan kita mau sungguh-sungguh, kita akan disertai. Loh, waktu kita nakal aja kita disertai kok. Buktinya apa? Buktinya dulu kita punya kehidupan yang rusak, yang hancur, yang nakal. Hari ini kita masih dibawa ke tempat ini loh. Dibawa ke komunitas ini loh. Artinya apa? Dia tetap menyertai kita apapun kondisi yang kita lalui. Kenapa? Karena itu janjinya. Janji satu pribadi yang dewasa dan sungguh mencintai kita. Nah, harusnya kita memiliki satu kedewasaan, satu pemahaman, satu pemikiran yang sama ketika kita mengucapkan janji kita. Sampai mati aku akan memenuhi janji itu. Sampai mati aku akan memenuhi janji itu. Mau semua orang meninggalkan aku, mau seberapa miskin aku, mau seberapa bahagianya aku pun, aku akan tetap mengasihimu ya Tuhan. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Itu baru janji yang dewasa. Bukan janji yang anak-anak. Sama seperti anak saya si James ya. Kan dia suka apa ya? Ya kadang-kadang ya namanya juga anak kecil ya suka lempar barang deh itu, misalnya suka lempar barang. James gak boleh lempar barang dong. Kan papa mau beliin barang itu buat dimainin bukan buat dilempar. Terus iya Kojem gak lempar lagi, maafin Kojem ya. Dia manggil dirinya Kojem, Koko James. Maafin Kojem ya, Kojem gak ulangi lagi. Oke, janji ya sama papa, kita janji kelingking. Janji ya sama papa, iya. Besok dia lempar barang lagi. Terus Kojem kemarin kan udah janji, Kojem lempar barang lagi. Iya janji gak ulangin lagi, Kojem gak ulangin lagi. Begitu terus aja. Kenapa? Ya karena umurnya masih 3 tahun. Saya mau expect apa? Saya mau expect, kamu harus memenuhi janji kamu seperti pria dewasa ya James. Ya saya yang gila dong. Bapak yang gila dong. Kamu harus memenuhi janji kamu seperti Tuhan dulu memenuhi janjinya untuk menyertai kita. Pusing dia dengar saya, papa ngomong apa sih? Kan begitu. Itu anak umur 3 tahun. Tetapi bagi kita hari ini saudara yang umurnya udah mungkin 30 lebih, 40, 50, 60. Atau bahkan yang 20-an deh yang masih muda yang mungkin manggil saya koepen. Kita sudah bukan anak kecil lagi. Kita bukan seorang yang seumur anak saya 3 tahun. Kita sudah punya pikiran. Kita punya nurani. Harusnya apa yang kita ucapkan itu secara dewasa dan secara rohani kita penuhi. Apa yang kita ucapkan itu secara dewasa dan secara rohani kita hidupi sampai kita mati. Jadi jangan pernah takut berjanji kalau kita mengasihi Tuhan. Banyak orang yang berkata, kok Epen, aku takut janji nih. Kenapa? Aku takutnya jatuh. Soal jatuh itu urusan kedua, janji dulu. Karena kalau kita berpikir, aduh aku takut janji karena jatuh. Sampai mati kita gak akan pernah berani berjanji. Tetapi kita berani berjanji bukan karena kita memastikan kita tidak akan jatuh lagi selamanya. Tetapi karena kita berjanji karena kita mengasihi Dia. Jadi walaupun kita jatuh, cinta kita kepada Tuhan akan membuat kita bangkit dan berjuang untuk tidak jatuh. Wah, ini perkataan yang sangat membahagiakan.
walaupun buat saya pun ini perkataan yang sangat sangat menguatkan. Sekali lagi saya ulangi ya. Kita berjanji bukan karena kita dapat memastikan diri kita tidak jatuh lagi selamanya. Karena selama masih hidup kita akan berjuang. Tetapi kita berani berjanji karena kita mencintai dia. Dan karena cinta dia kepada dia, kejatuhan kita pun di dalam satu dosa yang mungkin tidak kita sadari atau mungkin ketika sedang kelepasan. Mungkin ya Bapak Ibu, sekali lagi mungkin ya. Itu tidak akan membuat kita jatuh terjerembab. Justru cinta kita membuat kita sangat menyesali dosa itu. Dan membuat kita bangkit dan membuat kita berjuang lebih lagi untuk tidak jatuh. Karena ketika jatuh aku membuat Tuhan berduka. Nah lebih lengkap lagi nih ya. Kalimatnya saudara ya, lebih lengkap lagi. Jadi jangan pernah takut untuk berjanji saudara. Jangan pernah takut untuk berjanji. Dan jangan pernah takut dikejar oleh janjimu. Karena tadi waktu doa saya mengatakan ini. Karena janjimu bisa menyelamatkanmu. Janjimu itu memagarimu. Janjimu itu menarikmu untuk benar. Begitu ya saudara. Jadi yuk kita mulai berani melangkah dalam Tuhan. Saudara, 1-2 menit ini mari kita tundukkan kepala kita. Saya mau mengajak saudara berani berjanji. 1 menit saja. Kalau tidak berani berjanji pun tidak apa-apa. Tapi bagi yang mau sungguh-sungguh atau mau melangkah dalam keseriusan mengiringi Tuhan, yuk 1 menit ini kita menghadap Tuhan lagi. Bapa, kami menghampiri-Mu lagi untuk mengucapkan janji kami kepadamu. Saudara silakan naikkan janjimu kepada Tuhan. Apapun yang mau kau ucapkan, ucapkan. Katakan janjimu secara dewasa dan secara rohani. Kasih-Mu Bapa, saudara ucapkan janji saudara. Ada di setiap langkahku. Menemani hariku. Mewarnai jiwaku. Cinta-Mu Bapa akan selalu ada di hatiku. Kami kan setia sampai akhir hidup kami. Tuhan dan Bapakku, ini janji yang kami naikkan secara dewasa dan dengan kesadaran penuh. Bukan hanya emosi semata-mata, tetapi karena kami mengasihi. Tuntun kami memenuhi janji kami ya Bapa. Kami tahu tidak mudah, tetapi kami tahu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa dan Tuhanku untuk momentum pagi ini yang berharga bagi kami. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dan biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Penjagaan dan cinta kasih-Mu menaungi kami semua selamanya. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapakku kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari yang berani memenuhi janjinya, kita katakan bersama yuk. Amin.
Saudara, hari ini di Truth ID jam 6 sore nanti ada Pendeta Wiknyo Tanto dengan tema Adam pertama versus Adam terakhir. Dan besok Jumat kita bertemu lagi di doa pagi pukul 5 sore. Besok jam 6:30 malam ada doa malam di Mall Arta Gading ya, GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Jam 6:30 ada doa malam. Harusnya Bapak Era sudah sampai, harusnya. Tetapi kalau ada kendala apa nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Harusnya Bapak Erastus besok sudah bisa memimpin kita kalau tidak ada delay pesawat dan lain sebagainya. Jadi Pak Eras dari pesawat mendarat langsung ke Mall Arta Gading. Dan Sabtu paginya kemungkinan Pak Eras sudah bisa memimpin doa pagi kita. Sekali lagi Tuhan berkati, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan, dan ingat, mari kita berjuang memenuhi janji kita. Sampai ketemu besok pagi. God bless.